diperlihatkan pada situasi cooling game di koloni kota Sendai. Berbeda dengan koloni lain, situasi di koloni Sendai telah mencapai puncaknya. Lebih dari koloni Tokyo, di sini hanya tersisa 4 pemain kuat saja yang berhasil bertahan. Pertama yaitu Druflak Dawala pemilik 91 poin. Dia adalah penyihir kuno yang telah melintasi zaman melalui 2 inkarnasi berbeda. Kemampuannya yaitu melepaskan 2 Shikigami mandiri yang jejak langkahnya bisa Druf jadikan sebagai domain. Kedua Ishigori Ryu pemilik 77 poin. Tidak diketahui dari mana sosok ini berasal, tapi yang pasti dia memiliki output energi kutukan tertinggi di antara semua pemain yang bisa menembakkan energi kutukan seperti meriam. Ketiga Uro Takako pemilik 70 poin. Dia adalah mantan kapten dari pasukan Matahari Bulan dan bintang sebuah pasukan pembunuh yang berafiliasi dengan klan Fujiwara di masa lalu. Kemampuan dari teknik kutukannya yaitu mampu memanipulasi langit. Dan terakhir Kuro Urushi pemilik 54 poin. Dia adalah roh kutukan kecoa tingkat spesial yang dikeluarkan Kenjaku dengan kemampuannya yang dapat menghasilkan serta mengendalikan pasukan kecoa. Dengan banyaknya jumlah poin tersebut, bisa dipastikan keempat pemain ini telah banyak menghabisi para pemain lain di kota Sendai. Bahkan dikatakan dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka, membuat pertarungan di koloni Sendai mencapai kebuntuan 4 arah. Hingga akhirnya pada situasi ini, muncul sosok penyihir kuat yang mampu memecah kebuntuan tersebut. Dia adalah penyihir tingkat spesial Yuta Okotsu dengan laganya yang percaya diri. Saat itu dia berhasil menumbangkan salah satu di antara mereka yaitu Druflak Dawala hanya dalam 1 kali tebasan pedang. Dengan tumbangnya Druf dan terpecahnya kebuntuan 4 arah, saat ini ketiga pemain kuat lain menunjukkan responnya masing-masing. Baik itu Uro dan Ishigori yang merasa tertarik karena sebentar lagi pertempuran akan segera terjadi, maupun roh kutukan Kuro Urushi yang mulai bergerak untuk menghabisi orang-orang di koloni Sendai. Akibat dari hal ini, situasi di koloni Sendai menjadi ricuh kembali, terutama aksi ganas yang dilakukan Kuro Urushi, di mana saat itu dia menimbulkan kekacauan dengan mengerahkan ribuan kecoa untuk melahap warga sipil yang belum dievakuasi. Terlihat jelas kecoa-kecoa yang dikerahkan Kuro Urushi begitu rakus dan brutal. Mereka melahap apapun yang dilewatinya, termasuk menggerogoti salah satu warga hingga menyisakan tulang belulangnya saja. Sampai pada akhirnya, situasi ini berhasil diredam oleh hadirnya Yuta di tempat kejadian. Bersama roh kutukan Rika saat itu, dia langsung mengevakuasi para warga ke dalam stadion, sekaligus melenyapkan semua kecewa, hanya dengan melancarkan 1 tebasan energi. Aksi yang dilakukan Yuta ini, lantas menyita perhatian Uro dan Ishigori yang berada di dekat lokasi. Ishigori yang menyebut bahwa energi kutukan Yuta sangat luar biasa. Sementara Uro menyebut bahwa kemenangan telak Yuta melawan Druf ternyata bukan keberuntungan belaka. Dan saat ini tepat di hadapan Yuta, muncullah sosok yang dari tadi menciptakan kekacauan. Dia Kuro Urushi, roh kutukan tingkat spesial milik Kenjaku yang sengaja dilepaskan ke dalam cooling game. Roh kutukan Kuro Urushi memiliki insting alami bertahan yang luar biasa. Contohnya selama cooling game berjalan, dia mampu menyadari jika Druf adalah ancaman besar di koloni Sendai. Karena itulah ketika Druf masih ada, dirinya lebih memilih untuk berhibernasi daripada mengambil resiko untuk melawan. Selain itu, Kuro Urushi juga digambarkan sebagai roh kutukan yang sangat liar ganas dan mampu bertambah kuat dalam waktu singkat. Hal itu bisa dilihat dari kemampuan alami yang dimilikinya, di mana semakin banyak dia makan, maka semakin besar pula kekuatannya. Begitupun jumlah pasukan kecoa yang bisa diciptakan. Maka dari itu, tidak heran dengan semua kemampuannya ini, Kuro Urushi dianggap sebagai pemain paling menakutkan setelah Druf di koloni Sendai. Bahkan sosoknya ini sampai diwaspadai oleh Uro dan Ishigori yang enggan bergerak sebelum nyawa Kuro Urushi berakhir. Mendapati mangsanya diganggu Yuta membuat Kuro Urushi seketika murka. Lewat insting alaminya yang ganas, dia pun berniat akan lebih dulu melahap Yuta sebelum nantinya melahap hidangan utama yaitu para warga. Sebelum pertarungan terjadi, Yuta sejenak berpikir bahwa dirinya harus segera membasmi para pemain seperti Druf dan Kuraroshi di semua koloni. Karena memang menurutnya kedua tipe pemain tersebut dinilai berbahaya. Mereka tidak akan pandang bulu untuk menghabisi ratusan atau bahkan ribuan manusia. Maka dari itu, untuk bisa mempercepat pembasmian para pemain berbahaya ini, Yuta membutuhkan banyak poin, yang mana dengan poin tersebutlah dirinya bisa menambah aturan baru yaitu membebaskan para pemain untuk keluar masuk koloni. Dari sini seolah ingin menanggung beban seorang diri, Yuta mulai membulatkan tekad. Sambil memasang kuda-kuda, dia mengungkapkan bahwa dirinya akan segera menghabisi semua pemain berbahaya seperti Kuro Urushi termasuk Kenjaku yang menjadi dalang di balik terciptanya cooling game. Sementara itu, Kuro Urushi juga tampak telah bersiap untuk memulai pertarungan. Dengan dikeluarkannya sebuah kapak bernama Ransoto, pertarungan sengit antara roh kutukan tingkat spesial melawan penyihir tingkat spesial pun akan segera dimulai. Di awal pertarungan ini, Yuta langsung menunjukkan kebolehannya dalam bermain pedang.
Di mana saat itu dia sanggup melepaskan tebasan kuat yang membuat tangan Kurourushi seketika terputus. Seakan tidak ingin memberi rasa ampun, Yuta juga melesatkan beberapa serangan yang cukup kuat, seperti serangan sikut yang mampu membuat Kurourushi terpental sangat jauh, dan juga secara cepat melayangkan satu hantaman tebasan dari arah atas. Akan tetapi, semua serangan yang dilancarkan Yuta ini masih belum cukup untuk menumbangkan Kurourushi. Bahkan dengan menggunakan pasukan kecoanya, saat itu Kurourushi mampu menghindari tebasan beruntun yang tengah dilancarkan Yuta. Di sela pertarungan ini, Yuta tampak menyadari jika dirinya sedang diawasi oleh Uro dan Ishigori. Karena itulah dia pun berniat akan lebih hati-hati dalam menggunakan semua kekuatannya. Pasalnya sebagai orang yang akan melawan mereka nanti, Yuta setidaknya harus menyembunyikan beberapa kemampuan seperti halnya roh kutukan Rika dan juga teknik kutukan pembalik. Sementara itu, Kurourushi yang dari tadi mendapat gempuran, kini mulai menunjukkan kemampuannya. Dia langsung melepaskan teknik kutukan Dochu Senjo. Kemampuan memunculkan kutukan serangga yang membawa kantung besar berisikan zat cair. Kantung zat cair yang dibawa oleh kutukan serangga ini sangat merepotkan. Hal itu dikarenakan ketika kantung tersebut dihancurkan, zat cair di dalamnya dapat mengganggu penglihatan lawan. Terbukti, lewat kombinasi serangannya bersama senjata kaparan satu, Kurourushi berhasil memojokkan Yuta berkali-kali. Dari mulai teknik kutukannya yang mampu mengepung Yuta dengan ribuan kecoa, disusul dengan zat cairnya yang mampu mengaburkan pandangan Yuta, serta serangan tidak terduga dari senjata kapak yang mampu menembakkan 5 telur serangga. Akibat serangan Kurourushi yang bertubi-tubi ini membuat Yuta begitu kewalahan. Terutama serangan yang berasal dari senjata kapak di mana kelima telurnya tadi tiba-tiba menetas dan mulai menggerogoti kulit Yuta. Hingga di puncak pertarungan, di saat Yuta sibuk melenyapkan serangga yang menggerogotinya, Kurourushi segera melayangkan satu tebasan sangat kuat ke arah perut Yuta. Saking kuatnya tebasan tersebut, membuat Yuta seketika tumbang dan mengucurkan banyak sekali cairan merah. Di sisi lain melihat hal itu, Uro dan Ishigori yang dari tadi mengawasi pertarungan menganggap jika pertarungan telah usai, yang mana sebentar lagi Kurourushi akan keluar sebagai pemenang dan akan segera memakan Yuta. Akan tetapi sesaat Kurourushi akan memakan Yuta, secara mengejutkan Yuta kembali membuka matanya lagi. Dia yang sedari awal tidak ingin menggunakan teknik kutukan pembalik, saat ini secara terpaksa harus menggunakannya. Tidak ingin rahasia kemampuannya terbongkar lebih banyak, Yuta lalu berniat akan mengalahkan Kurourushi dengan cara ekstrim. Dengan memanfaatkan teknik kutukan pembalik, dia langsung mencium mulut Kurourushi untuk mengirimkan energi positif ke dalam otak, yang mana akibatnya dikarenakan otak roh kutukan Kurourushi terdiri dari energi negatif, membuat tubuhnya seketika hancur. Saat itu juga, dengan hancurnya tubuh Kurourushi, pertarungan keduanya kini telah berakhir, yang mana sebagai pemenang, Yuta pun didatangi oleh Kogane dan diberi 5 poin atas terbunuhnya Kurourushi. Di sisi lain, melihat langsung teknik kutukan pembalik yang dimiliki Yuta, sontak membuat Uro dan Ishigori terkejut. Pasalnya selain dapat digunakan pada dirinya sendiri, teknik kutukan pembalik milik Yuta ternyata juga dapat digunakan pada orang lain. Lalu Uro tiba-tiba melesat ke arah Yuta, sambil menunjukkan teknik kutukannya di dia seolah ingin memberi tanda bahwa pertempuran di koloni kota Sandai masih belum berakhir. Melanjutkan aksi Yuta di koloni Sandai, di mana saat itu dia yang baru saja berhasil mengalahkan Kurourushi, kini tiba-tiba dihadang oleh Uro Takako. Seakan ingin memanfaatkan kelengahan Yuta, Uro langsung melancarkan serangan kuat melalui teknik kutukan, yang mana teknik kutukannya adalah Sky Manipulation. Kemampuannya yaitu memanipulasi langit menjadi permukaan. Dengan menggunakan teknik kutukan inilah Uro mampu mengungguli pertarungan tangan kosong melawan Yuta. Dari mulai memanfaatkan langit untuk dapat melancarkan sikut yang sangat keras, mendistorsi permukaan di sekitar lengan Yuta untuk mencegahnya melakukan pukulan balasan, dan juga memperkuat permukaan langit untuk bisa menghempaskan Yuta. Di saat Yuta terhempas, dia bertanya pada Uro, apa yang membuatnya mengikuti pertarungan cooling game? Karena menurutnya orang skuad Uro harusnya bisa mencuri poin dari para pemain lemah, bukan malah bertarung melawannya yang telah mengalahkan Drove dan Kurourushi. Di sisi lain, mendengar pertanyaan itu, dengan tegas Uro menjawab bahwa pada dasarnya tujuan para penyihir terdahulu dibangkitkan adalah demi memperbaiki penyesalan di masalah lalu. Sebab itulah mereka semua termasuk dirinya menyetujui tawaran Kenjaku untuk mengikuti cooling game sebagai langkah awal di kehidupan kedua. Merespon jawaban tersebut, Yuta lalu menyebut Uro sebagai orang yang munafik. Bagaimana tidak? Alasannya yang ingin memperbaiki penyesalan di masa lalu tidak berbanding lurus dengan aksinya yang telah membantai manusia di dalam cooling game. Akibat adanya pernyataan yang terkesan menghina ini membuat Uro seketika menunjukkan amarah. Apalagi saat itu dirinya juga tahu bahwa ternyata Yuta adalah keturunan dari klan Fujiwara, sebuah klan yang pernah mengkhianati kelompoknya di masa lalu. Seolah ingin melampiaskan amarah dan dendamnya tersebut, Uro kemudian bersiap untuk kembali menyerang.
Namun belum sempat dia menyerangnya. Tiba-tiba saja dari jarak yang sangat jauh, Ishigori melancarkan satu tembakan energi besar ke arah Uro dan Yuta. Tembakan yang dilancarkannya sangat luar biasa sampai-sampai mampu membuat bangunan di sekitar mereka berdua pun hancur berantakan. Dengan bereaksinya Ishigori di medan tempur, Uro dan Yuta lalu menunjukkan responnya masing-masing. Uro yang tengah diliputi amarah berniat akan segera membunuh Yuta dan Ishigori. Sementara Yuta yang merasa jika serangan Ishigori terlalu berbahaya berniat akan menghadapinya terlebih dahulu. Yuta yang sudah menetapkan targetnya kemudian langsung berlari menuju tempat Ishigori, walau saat itu tembakan energi milik Ishigori terus-menerus mengarah padanya. Tapi dia mampu menghindar dan terus melesat secepat mungkin, hingga pada akhirnya dengan kecerdasan dan sedikit gerakan tipuan. Yuta pun berhasil mendekati Ishigori sekaligus mengajaknya untuk bertarung dari jarak dekat. Sebelum pertarungan antar keduanya terjadi, sebagai penyihir kuno, Ishigori memberitahu Yuta tentang alasan kenapa dirinya mengikuti Cooling Game. Di sana Ishigori mengungkapkan bahwa di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki penyesalan apapun, karena memang di masa lalu dirinya memiliki teman yang setia, wanita yang sangat baik dan selalu mendapat hidangan makanan yang sangat lezat. Namun saat itu ada satu hal yang membuatnya memilih untuk menerima tawaran Kenjaku dan mengikuti Cooling Game. Itu adalah karena semasa hidup dia tidak pernah mendapat hidangan penutup yang bisa memuaskannya dalam bertarung. Pernyataan dari Ishigori tersebut memang mencermin sosoknya yang lapar akan pertarungan. Terbukti saat ini sambil bersiap memulai serangan. Dia pun bertanya pada Yuta. Apakah Yuta adalah sosok yang layak untuk menjadi hidangan penutup? Pertarungan antara Yuta dan Ishigori tidak dapat terelakkan. Berbekal output energi kutukannya yang sama-sama besar, mereka berdua saling melancarkan serangan satu sama lain. Dari mulai Ishigori yang langsung melancarkan pukulan keras, Yuta yang mampu menahannya dengan cukup mudah. Ishigori yang berhasil menghempaskan Yuta dengan kekuatan punggungnya. Ishigori yang segera melesatkan tembakan melalui rambut jambul. Yuta yang mampu menahannya hanya dengan tangan kosong. Yuta yang langsung melesat guna mendaratkan satu pukulan luar biasa. Serta terakhir, Ishigori yang menahannya dengan melancarkan tembakan energi dari jarak dekat. Di tengah pertarungan yang kian memanas ini, tanpa diduga-duga Uro Takako muncul memanfaatkan situasi. Dengan menggunakan teknik bernama Thin Icebreaker, dia mampu menciptakan gelombang kejut yang sanggup menghempaskan Yuta. Begitupun dengan cara membengkokkan permukaan langit. Dia mampu membalikan tembakan Ishigori hingga sanggup menghempaskannya. Di sisi lain, sambil memulihkan luka dengan teknik kutukan pembalik, Yuta kini mulai menyadari tentang alasan kenapa koloni Sendai mencapai kebuntuan 4 arah, yang mana rupanya itu disebabkan keempat orang yaitu Druf, Kurourushi, Uro dan Ishigori enggan untuk memulai pertarungan satu sama lain. Bukan karena mereka berempat takut bertarung, melainkan mereka memiliki kekuatan yang merata. Jadinya daripada mengambil risiko tinggi, keempat orang ini lebih memilih untuk menghindari pertarungan. Dan kini setelah menyadari itu semua, seolah tidak ingin meremehkan dua lawannya lagi, Yuta akhirnya mengeluarkan sebuah benda terkutuk berupa cincin. Di sini Yuta menyuruh Uro dan Ishigori untuk bersiap menghadapi pertarungan yang sebenarnya. Diperlihatkan fungsi cincin yang digunakan oleh Yuta, yang mana ternyata ketika Yuta menggunakan cincin tersebut, dia bisa melakukan 3 hal utama selama 5 menit. Seperti bisa menggunakan teknik kutukan, bisa memanggil roh kutukan Rika dalam wujud sempurna, serta bisa mengambil energi kutukan milik Rika untuk digunakan sendiri. Selain itu, terkait roh kutukan Rika, pada dasarnya sekarang dia adalah wadah yang ditinggalkan Ori Motorika setelah dibebaskan. Kehadirannya bisa dianggap sebagai penyimpanan eksternal bagi Yuta. Baik itu untuk teknik kutukan, senjata kutukan maupun energi kutukan. Itulah kenapa saat ini Yuta yang sudah berkali-kali menggunakan teknik kutukan pembalik, energi kutukannya dapat terisi kembali. Bahkan di sini, dia juga dapat menggunakan armor berupa sarung tangan baja yang bisa memperkuat serangan pukulan. Dan kini demi membalas serangan yang sebelumnya diterima bersama roh kutukan Rika, Yuta kemudian bersiap untuk menyerang Uro sambil membuka mulutnya. Secara mengejutkan, dia mampu menggunakan teknik kutukan suara Inumaki yang membuat Uro seketika membatu. Belum diketahui alasan Yuta bisa mengkopi teknik ini, tapi berkat hal itulah dirinya bersama Rika bisa leluasa melancarkan rentetan pukulan telak ke arah Uro. Sementara itu, Ishigori yang dari tadi mengamati kombinasi serangan Yuta dan Rika, berinisiatif untuk menyerang mereka dari arah samping. Akan tetapi serangan tersebut rupanya mampu disadari oleh Rika sekaligus mampu ditahan hanya dengan tangan kosong. Seolah murka dengan tindakan licik Ishigori, membuat Rika terpancing untuk melawannya seorang diri, yang mana setelahnya pertarungan antara mereka semua pun terbagi menjadi 2 kubu. Yuta melawan Uro Takako, sedangkan Rika melawan Ryu Ishigori. Dalam pertarungan yang dijalani Rika, saat itu dia mampu menunjukkan kelasnya sebagai salah satu roh kutukan terkuat.
Terbukti lewat kekuatannya yang saat ini telah mencapai tingkat sempurna. Dia berhasil mendarahkan satu pukulan keras. Namun sayangnya serangan yang dilancarkan Rika ini belum cukup kuat untuk menumbangkan Ishigori. Karena pada kenyataannya, Ishigori masih mampu bertahan, bahkan mampu melancarkan pukulan balik hingga membuat Rika terpental menabrak dinding bangunan. Sementara itu di lain pertarungan, Yuta yang berhadapan dengan Uro, tengah menciptakan beberapa shikigami dari rambutnya. Di sini, shikigami ciptaannya langsung melesat dan bergerak di sekitar tubuh Uro. Ternyata Yuta bermaksud untuk menggunakan teknik kutukan milik Druv, di mana kemampuannya yaitu menciptakan domain di setiap jalur yang dilewati oleh shikigami. Dan dengan menggunakan teknik kutukan tersebut, Yuta akhirnya berhasil melancarkan serangan yang sangat efektif. Dia sanggup mencabik-cabik tubuh Uro hingga membuatnya mengeluarkan banyak sekali cairan merah. Di sini Uro akhirnya sadar bahwa teknik kutukan Yuta bukanlah kutukan suara ataupun menciptakan shikigami, melainkan itu adalah teknik kutukan mimikri. Sebuah teknik yang mampu meniru teknik orang lain. Sadar akan hal itu, Uro kemudian berniat akan mengerahkan seluruh kemampuan tersisa. Namun belum sempat dia mengerahkannya. Lagi-lagi di tengah pertarungan, muncul Ishigori yang telah berhasil menghempaskan Rika menjauhi area pertarungan. Dengan kembalinya Ishigori di sini, membuat mereka bertiga menunjukkan kewaspadaan yang tinggi dan untuk mengatasi kewaspadaan itu, secara kompak ketiganya pun mulai mengaktifkan teknik terkuatnya masing-masing yaitu teknik domain expansion. Setelah Yuta, Uro, dan Ishigori mengaktifkan domainnya masing-masing, terlihat saat itu tiga perisai saling berbenturan satu sama lain. Dikatakan pada kondisi ini, efek pasti kena dari masing-masing domain akan dibatalkan. Sehingga dengan begitu, hanya ada satu cara untuk memenangkan pertarungan antar tiga domain, yaitu dengan memanfaatkan kondisi di dalam dan di luar perisai. Dalam kasus ini, sebenarnya Yuta bisa lebih unggul dari Uro dan Ishigori karena dia masih memiliki Rika yang dapat membantunya. Namun dikarenakan sebelumnya Rika terpental jauh oleh Ishigori, membuatnya tidak bisa membantu Yuta di dalam domain begitupun untuk membantunya di luar domain. Rika tidak bisa melakukannya karena sekarang dia teralihkan oleh ribuan kecoa yang tiba-tiba muncul. Akan hal itu, di saat semua fokus pada pertarungan tiga domain, secara tidak terduga, sosok yang tidak diinginkan kembali datang. Dia adalah Kuroroshi yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Yuta Okotsu. Sebelum dirinya tewas, Kuroroshi masih sempat untuk melakukan partenogenesis, sebuah bentuk reproduksi yang dilakukan secara mandiri. Atau bisa dibilang dengan sendirinya dia mampu melahirkan keturunan, sembari mewariskan seluruh energi kutukannya pada saat meninggal. Jadi dengan demikian berapa kali pun Kuroroshi mati, selama masih bisa melakukan partenogenesis, dia akan terus terlahir kembali dengan kekuatannya yang tidak berkurang. Dan saat ini dengan hadirnya Kuroroshi membuat pertarungan domain tiga arah terganggu. Bahkan setelah itu, semua domain mereka seketika hancur setelah Kuroroshi melayangkan banyak tebasan ke arah perisai. Pada momen ini, tepatnya ketika pandangan semua orang tertuju pada Kuroroshi, Yuta secara cepat melesat ke arah belakang Uro, seolah ingin memanfaatkan situasi. Dia pun langsung menendang Uro menuju ke arah Kuroroshi berada. Akibat dari hal itu, Uro yang lengah lantas mengalami nasib sial. Dikarenakan teknik kutukan tidak bisa digunakan setelah domain diaktifkan membuat lengannya harus mendapat tebasan telak dari kapak Kuroroshi. Terlihat dari bekas tebasan tersebut, tiba-tiba muncul parasit serangga yang menggerogoti lengan Uro, yang mana setelah terputus, lengannya itu pun lalu dimakan oleh roh kutukan Rika. Di sisi lain, melihat kecerdasan dari sosok Yuta, membuat Ishigori begitu kegirangan. Dia tidak menyangka jika Yuta mampu berpikir sejauh ini dan dapat memanfaatkan situasi untuk mengalahkan lawan-lawannya. Maka dari itu seakan diliputi oleh rasa lapar bertarung, Shigori kemudian melanjutkan apa yang Yuta perbuat. Dengan dilayangkannya teknik Granite Blast, dia tanpa ragu melancarkan tembakan energi ke arah Uro dan Kuroroshi. Sedikit penjelasan. Kemampuan tembakan energi yang dimiliki Ishigori ini terbilang sangat spesial. Hal itu dikarenakan dia mampu melepaskan output serangan energi yang sama besarnya, walau itu memakai atau tidak memakai teknik kutukan. Jadi tidak heran Kuroroshi dan Uro yang baru saja terkena tembakan tersebut langsung tumbang tidak berdaya, di mana keduanya mati secara bersamaan dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Dan saat ini tanpa ada gangguan siapapun, yang tersisa di medan tempur koloni Sandai hanya Yuta dan Ishigori. Seolah menganggap pertarungan ini adalah hidangan penutup, mereka berdua pun segera menjulurkan lengan untuk melancarkan tembakan energinya masing-masing. Sesaat keduanya akan beradu tembakan. Saat itu Yuta berpikir keras untuk mencari celah agar bisa memenangkan pertarungan. Di sana Yuta berpikir bahwa dirinya dan Ishigori memiliki perbedaan. Jika Yuta memiliki energi kutukan lebih besar dari Ishigori, maka Ishigori memiliki output energi kutukan lebih besar dari Yuta. Jadi bisa dikatakan dengan energi kutukannya yang lebih besar,
Yuta mampu melepaskan tembakan energi berapa kali pun dia mau. Sedangkan Ishigori dengan energi kutukannya yang lebih kecil, dia hanya mampu melepaskan tembakan beberapa kali saja. Tapi dengan catatan tembakannya akan memiliki kekuatan yang bisa melebihi tembakan Yuta. Hal itu bisa dilihat pada pertarungan sebelumnya. Tepat setelah 3 domain terpecah, Ishigori mampu melepaskan tembakan super kuat. Meski tidak mengaktifkan teknik kutukan, tapi satu tembakannya tersebut sanggup menghilangkan nyawa Uro dan Kurourushi. Berdasarkan alasan itulah, saat ini Yuta memutuskan untuk melancarkan tembakan terlebih dahulu. Hal itu dia maksudkan agar dirinya bisa beradu tembakan lebih cepat sebelum nantinya Ishigori bisa mencapai potensi maksimal dari tembakannya. Dan sesaat Yuta melancarkan tembakan energi, Ishigori terpaksa harus melawan dengan tembakan yang belum sempurna, yang mana setelahnya tembakan mereka pun menghasilkan ledakan cukup hebat dan berakhir dengan hasil seimbang. Seakan tidak ingin mengambil risiko lagi, Yuta lalu menyuruh Roh Rika untuk melancarkan tembakan energi. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa menyibukkan Ishigori sembari melesat ke arahnya untuk memberi serangan dari jarak dekat. Akan tetapi sialnya, Ishigori mampu menghentikan tembakan Rika dengan tangan kosong. Sehingga hal itu pun membuat Yuta yang sudah berada di dekatnya tidak memiliki celah untuk menghindari tembakan Ishigori. Di momen inilah, Yuta langsung menunjukkan teknik kutukannya dengan menggunakan teknik kutukan Uro yang sebelumnya berhasil dikopi. Dia pun mampu mentalkan tembakan Ishigori ke atas langit. Melihat hal itu membuat Ishigori terkejut. Dia seakan tidak menyangka jika teknik kutukan milik Yuta benar-benar bisa mengkopi teknik kutukan orang lain. Terlebih dirinya juga tidak tahu perihal kapan, di mana dan bagaimana cara Yuta mengkopinya. Karena mau bagaimanapun teknik kutukan yang sangat overpower ini harusnya memiliki syarat yang sangat ketat. Hingga di tengah keterkejutannya, Ishigori teringat pada momen ketika Roh Rika memakan bagian lengan Uro, yang mana hal itu pun membuatnya menduga bahwa syarat untuk mengaktifkan teknik mimikri adalah dengan menyuruh Rika memakan bagian tubuh seseorang yang ingin dikopi teknik kutukannya. Itulah alasan kenapa sebelum Cooling Game berjalan, Yuta tidak pernah menunjukkan teknik kutukan di dalam pertarungan. Bukan tidak mau atau tidak punya, melainkan karena dia memerlukan kehadiran sosok roh kutukan Rika. Dan saat ini akibat terlambat menyadari itu semua, Ishigori harus mendapat tempat rentetan serangan dari Yuta, meski sempat berhasil menyingkirkan Rika. Tapi sayangnya celah yang dia berikan membuat Yuta terus-menerus memojokkannya. Terlihat jelas serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Yuta ini mampu membuat Ishigori tidak berkutik. Baik itu serangan dari teknik Thin Icebreaker milik Uro yang membuat Ishigori batuk darah, rentetan tendangan dan pukulan yang membuat sekujur tubuh Ishigori dipenuhi luka, sampai akhirnya serangan penghabisannya itu tembakan energi yang sebelumnya Yuta pantulkan ke langit, kini jatuh ke bawah dan menghantam Ishigori dengan ledak sangat dahsyat, seolah mengakui kekalahan. Dalam kondisi terkapar, Ishigori lalu menyampaikan rasa terima kasih, karena menurutnya dengan pertarungan ini dia mendapatkan apa yang dirinya inginkan dalam hidup, yaitu hidangan akhir yang sangat memuaskan. Selain itu, Ishigori juga sedikit memberi pujian. Dia menilai Yuta adalah penyihir yang sangat baik sebagai lawan yang telah bertarung serius sampai akhir hidup. Dia mau memberi ampunan dan tidak menghabisi nyawanya. Di sisi lain, mendengar pujian tersebut tidak membuat Yuta menunjukkan sikap angkuh. Justru dia merespon dengan sangat baik seolah tidak ingin menjadikan Ishigori sebagai musuhnya lagi. Terbukti sambil meminta poin, Yuta menyampaikan bahwa semua pujian yang dikatakan Ishigori sama seperti yang dikatakan oleh Uro, yang mana secara tidak langsung ungkapan Yuta ini seakan ingin memberitahu Ishigori bahwa Uro masih hidup. Mendengar hal itu, Ishigori sedikit menunjukkan ekspresi terkejut. Entah bagaimana cara Uro bisa selamat. Tapi yang jelas dia menebak bahwa alasan kenapa Yuta tidak menghabisi nyawa Uro dan dirinya adalah karena Yuta menginginkan semua poin. Akhir dari pertempuran di koloni Sendai pun ditutup dengan keduanya yang duduk bersampingan. Sambil menebarkan senyuman, Yuta pun berkata, jika sangkaan Ishigori benar, maka Ishigori dan Uro harus berterima kasih pada rekan-rekannya yang telah menambahkan aturan nomor ke-10.